Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-course atau kelas online Quantum Goal Achieving oleh saya Bayu Yosi Prasetyo. Dalam beberapa saat ke depan kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya memanfaatkan hukum alam, ya, hukum alam di menggunakan ilmu fisika kuantum untuk membantu kita mencapai goal yang kita ingin raih. Oke. Nah, pertanyaannya apa itu kuantum, ya? Kuantum adalah satuan terkecil yang membentuk alam semesta ini. Jadi kalau misal Anda tahu atom, ya, untuk mempermudah ya, atom kan satuan terkecil untuk dalam menyusun material, ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah di dalam diri Anda ada atom? Apakah di dalam diri saya ada atom? Apakah di udara ini ada atom? Dan apakah di mungkin kendaraan Anda ada atom? Jawabannya pasti ada, ya, karena yang menyusun material di level terkecil yaitu atom atau kuantum, ya. Nah, artinya kalau misal kita dilihat di level terdalam, di level terhalus, ya, semua ini hanya terlihat sebagai atom-atom saja yang saling terhubung, ya. Jadi artinya kita semua itu satu kesatuan dan saling terhubung. Nah, fisika kuantum ini, ya, ilmu fisika kuantum ini percaya bahwa kita adalah satu kesatuan dan saling terhubung. Artinya ketika saya memikirkan sesuatu, artinya saya sedang memancarkan getaran untuk membantu mematerialisasi apa yang saya inginkan. Intinya seperti itu, ya. Nah, nanti bentuk-bentuk perwujudannya ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari vibrasi, energi, kemudian dari pikiran, dari perasaan, kemudian jadi perilaku dan jadi feedback dari kehidupan. Nah, kita akan belajar di level tidak nampak, ya, di level kuantum. Jadi berdasarkan penelitian, ya, orang yang mengakses vibrasi tertentu, ya, vibrasi atau emosi tertentu kan erat kaitannya dengan kuantum, ya, karena getaran kita itu akan sangat tergantung seperti apa emosi yang kita, kesadaran dan emosi yang sedang kita akses. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Dr. Hawkins, ya, David R. Hawkins, selama kurang lebih 15-20 tahun, yang beliau tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul Force versus Power, ya, manusia, orang yang mengakses energi force dan orang yang mengakses energi power secara dominan dalam hidupnya, ya, orang yang dominan mengakses force, yang dominan mengakses power, itu bisa dilihat dari seperti apa sih, dan sangat mempengaruhi seperti apa kondisi kehidupannya. Ya, jadi orang yang force, ya, sering force, dominan force, akan kehidupannya berantakan, cenderung berantakan, ya, gagal, berantakan. Kemudian orang yang cenderung mengakses power, orang yang dominan mengakses power, hidupnya cenderung baik, ya, cenderung baik, sukses, bahagia, berkelimpahan, intinya seperti itu. Nah, artinya ketika kita pengen mencapai goal, maka kalau misal kita pengen goal tersebut lebih mudah tercapai, atau paling enggak kita pengen hidup kita baik, ya, secara hukum alam, maka kita perlu sering-sering dan dominan mengakses energi power atau vibrasi power, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita bisa tahu kita sedang mengakses force atau sedang mengakses power? Jawabannya ada di sini. Ini yang sudah saya bahasa Indonesiakan, yang saya dapatkan dari buku beliau, yaitu Force versus Power. Nah, energi ini yang force, ya, yang merah ini, dan yang ini power. Nah, kita bahas dulu yang force dulu. Seperti apa sih kita sedang mengakses force tuh? Yang dari terendah kita bisa tahu bahwa level terendahnya adalah rasa malu. Energinya 10⁻20, emosinya yaitu perasaan berkurangnya harga diri atau martabat. Nah, ketika Anda sedang merasa malu, sedang rendah diri, itu artinya Anda sedang mengakses tataran energi terendah, ya. Energi terendah, level energi terendah, dan ini yang sangat mengundang keburukan. Nah, kemudian naik sedikit ada rasa bersalah, ya, energinya 10⁻30. Ini emosinya menyalahkan lingkungan atau orang lain, makanya orang kalau suka nyalin orang lain susah suksesnya, ya, karena ini, ya. Kemudian apatis, ya, bodoh amat, ya, kemudian tidak peduli, putus asa, perasaan tidak ada harapan lagi, ya, itu force juga. Kemudian kesedihan mendalam, menyesali sesuatu yang telah terjadi. Kemudian takut, ya, khawatir, cemas, itu juga
uh, energi force. Nah, makanya ketika ada orang yang takut, cemas, khawatir, wah, bener kan apa yang aku khawatirkan terjadi juga. Nah, ini karena sedang berada di force ya. Kemudian keinginan yang melekat ya, hasrat, keinginan yang kuat akan sesuatu, nafsu ya, itu juga di force ya. Kemudian marah ya, benci itu juga force. Kemudian bangga, sombong, ujub itu juga force. Nah, di tataran force ini, level force ini, kecenderungan kita akan mengundang ketidakbaikan, mengundang kesialan ya, jauh dari keberuntungan. Nah, makanya kalau misal orang yang sering mengakses di sini hidupnya berantakan ya. Nah, ini jawabannya. Karena telah diteliti selama kurang lebih 15 sampai 20 tahun ini. Polanya seperti ini dan ini berulang ya. Nah, selanjutnya di power ya. Yaitu kita sudah mulai masuk power kalau sudah berani ya. Kita merasa berani itu energi kita sudah masuk power ya, di 10 pangkat 200 ke atas itu sudah power. Kemudian netralitas pasrah ya, percaya akan atau yakin akan kualitas yang baik itu juga power. Kemauan, optimis, mengharapkan yang terbaik itu juga power. Nah, mungkin bingung ya bedanya dengan keinginan itu apa. Kalau keinginan itu nafsu, kalau kemauan tidak didasari nafsu ya. Jadi mau, optimis ya, mengharapkan yang terbaik. Kemudian penerimaan atau syukur ini lebih tinggi lagi ya, lebih gede lagi tarikannya terhadap kebaikan-kebaikan. Kemudian orang yang berpikir, mengerti dan memahami, melihat tanda-tanda gitu ya dari Tuhan, itu power cenderung ya, rezekinya lancar insya Allah. Kemudian perilakunya juga baik, mengundang kebaikan, intinya seperti itu ya. Kemudian cinta, rasa hormat yang mendalam, sukacita ya, tenang dan hening, kedamaian dan pencerahan. Nah, pencerahan ini udah level nabi ya, tak terlukiskan emosinya ya, sudah di level enlightenment. Nah, pertanyaannya kenapa sih secara logis, kenapa sih orang yang mengakses energi power ini kok cenderung beruntung, cenderung baik, cenderung mudah menarik kebaikan ya. Karena bayangkan saja kalau misal, contoh aja lah, kalau misal Anda sedang mengakses emosi penerimaan atau syukur ya, feel Anda kan baik, kemudian perilaku Anda pun juga akan baik. Nah, perilaku baik maka feedback dari kehidupan pun juga akan baik, seperti itu. Nah, untuk untuk dalam konteks mencapai goal, maka kita bisa menerapkan yang namanya the power of letting go. Nah, letting go atau netralitas, pasrah atau penerimaan, syukur ya, itu berada di power sehingga kita jadi lebih mudah menarik goal kita agar lebih tercapai ya. Jadi salah satu cara agar goal lebih mudah tercapai yaitu sebenarnya salah satunya di level kuantum yaitu ikhlas dan pasrahkan pada Allah. Ya. Nah, tapi ingat ini adalah perilaku batin ya. Batin kita tuh ikhlas, pasrah, tetapi kita tetap berusaha sebaik mungkin di level material ya. Dan ingat ini ikhlas itu tulus ya, bukan tools. Jadi banyak orang yang salah kaprah bahwa wah kita ikhlas-ikhlasin gitu kan biar datang. Padahal itu kan nggak ikhlas ya, itu nggak pasrah. Jadi ini bukan alat, tetapi memang ya sudah kita letting go aja, kita let it go aja, kita pasrahkan. Dan silahkan nanti rasakan sendiri keajaiban-keajaiban yang akan Anda dapatkan. Nah, mungkin Anda juga familiar dengan fenomena mencari barang. Mungkin ketika Anda nyari, katakanlah kunci ya, kunci rumah Anda atau kunci kendaraan lah ya. Anda mau keluar nih, buru-buru nyari kunci kendaraan. Wah, lah kok delalah ya. Nggak ketemu ya, hilang gitu. Tapi pas sudah lupa, lah kok tiba-tiba nemu gitu ya. Sama kalau misal kita lagi nyari potongan kuku juga mungkin seperti itu ya, udah nyari penuh dengan nafsu, giliran pas sudah lupa ketemu. Pas lagi pengen nyari nggak ketemu, pas lagi sholat lagi hening, lah kok malah kepikiran, oh ya itu kan tadi aku taruh di sana. Nah, seperti itu. Ini the power of letting go, salah satu sesuatu fenomena yang mudah diinderakan yaitu fenomena mencari barang. Nah, sama seperti juga analogi bermain panahan ya. Kalau misal kita main panah kan kita nggak mungkin narik terus, tetapi kita juga harus melepaskannya. Bayangkan kalau misal kita tarik terus, apa yang terjadi? Ya panahnya nggak akan sampai target. Ya, kita tarik terus kita akan capek ya.
hingga suatu saat kita kecapean, kita akan letting go sendiri. Nah, tinggal masalahnya kita mau dipaksa keadaan karena lelah sehingga mau letting go atau mau letting go sendiri ya. Tetapi lagi ya, narik itu adalah perilaku di level material, dan let go, lepas itu perilaku di level perasaan. Jadi harus seimbang ya, kita narik yang kuat juga, kita ngelepas yang kuat juga, seperti itu. Nah, kalau misal kita cuma ngelepas tok nggak narik ya nggak akan nyampe target, karena kan tarikannya dikit, jadi nggak sampai target ya, nggak bisa melontar jauh ya, seperti itu. Nah, seperti itu kursus singkatnya, tetapi sangat syarat akan makna. Silakan ulangi lagi jika Anda merasa perlu diulangi. Sekali lagi, ini tabel-tabelnya, silakan lihat lagi. Ketika Anda merasakan sesuatu, silakan Anda cek di sini, saya tuh lagi mengakses apa sih, mengakses force atau power ya. Sebisa mungkin kalau lagi force, cepat-cepat untuk berubah menjadi power ya. Kita maintain untuk di power. Oke, terima kasih. Kerja kelas di level material, ikhlas pasar di level non material. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.